Apa kabar Atomians? Senang rasanya bisa hadir kembali di atas panggung dengan merah membara. Ya, perkenalkan saya Tan Lihwa, Diamond Master Atomi Indonesia. Sehat bagi saya adalah yang nomor satu dari segalanya. Karena sejak kecil saya itu tubuhnya lebih lemah dari teman sebaya saja. Karena semenjak umur 9 tahun saya itu sakit. Dan kemudian pemulihan selama 1 tahun dan saya kebetulan sakitnya sampai nggak bisa jalan. Gitu. Jadi tubuhnya itu langsung imun sistemnya melemah. Dan orang tua saya itu mencoba gimana caranya supaya si anak ini bisa hidupnya lebih nyaman, lebih sehat. Akhirnya karena emak-emak, tetangga, anak lu dikasih ginseng loh. Akhirnya pergilah si emak, pergi cari ginseng, bawa pulang dan kasih saya lihat, ini nanti kamu minum ya nak. Terus saya bilang, Ma, ini ginseng atau rambut ginseng? Terus dia bilang, kamu tahu apa? Ginseng mahal tahu? Dia bilang, ini yang mampunya ini rambut ginseng kayak begini. Ya udah, akhirnya saya itu sampai dewasa itu memang alurnya itu selalu mencari ginseng karena untuk kesehatan. Dan kebetulan berkat bertemu Atomi, ginsengnya itu luar biasa, nomor 1, nggak ada tandingannya, harganya 1 stick cuma 20-an. Nah sebenarnya itu ginseng itu gimana sih, pengen tahu kan? Mungkin banyak yang belum mengenal ginseng. Ginseng itu ya dari dulu adalah merupakan konsumsi zaman kerajaan. Semenjak ribuan yang tahun yang lalu. Tapi mengapa masih relevan sampai sekarang ini? Bahkan merupakan solusi kesehatan yang berbasis research. Bukan hanya pengobatan timur, tetapi juga ada hasil researchnya. Nah, fokus semuanya kita akan bahas dari pengobatan timur sampai ke research ya. Sejarah ginseng sudah ada 2500 tahun yang lalu dari Tiongkok. Dan dikenal dengan sebutan namanya Rensen, artinya apa? Akar manusia. Karena ginseng itu selalu identik dengan manusia. Kalau kita lihat ginseng itu punya kepala, punya batang tubuh dan punya anggota gerak seperti pada gambar. Artinya ginseng apabila dikonsumsi akan bisa menyehatkan tubuh kita secara keseluruhan. Dan ini terbukti dalam buku klasik Dewa Obat. Ya, di sini ada bahasa Mandarinnya ya, Senong Pencaucing. Nah itu ya, kalau mau tahu ya, kitab Dewa Obat. Di sana dikatakan bahwasanya pada 100 Masehi bahkan ginseng sudah diproduksi menjadi lotion dan sabun untuk kecantikan. Luar biasa orang zaman dulu ya, bukan hanya untuk diminum untuk kesehatan. Kemudian di dalam kitab tersebut, apa sih yang tertera di dalamnya? Kita akan bahas juga. Di dalamnya itu dikatakan bahwasanya dia adalah herbal kelas atas. Maksudnya apa? Maksudnya tidak beracun. Kemudian diminum jangka panjang nggak ada masalah. Dan tidak bisa membuat ketagihan. Dan manfaatnya bisa untuk menutrisi 5 organ tubuh. Makanya kenapa kerajaan dulu raja itu selalu mencari ginseng untuk umur panjang. Nah apa saja sih nutrisinya? Yang pertama jantung. Jantung itu adalah untuk memompa semua darah ke seluruh tubuh. Jadi dia bisa meningkatkan energi dan juga kognitif untuk otak. Kemudian paru-paru. Paru-paru berhubungan dengan qi, dengan pernapasan. Daya tahan tubuh menjadi lebih baik. Limpa adalah memelihara darah karena limpa adalah menghasilkan sel darah putih. Ginjal untuk mencuci darah, emosi lebih stabil, kemudian hormon juga menjadi lebih bagus. Hati adalah merupakan organ yang paling luar biasa. Ada berapa pekerjaan hati untuk tubuh kita 24 jam? 500 pekerjaan. Dan yang paling penting adalah detoksifikasi.
Kalau kita rajin mendetoksifikasi liver kita, badan kita itu akan menjadi lebih ringan. Jadi intinya dengan minum ginseng kita umurnya akan panjang, kemudian penuaan juga akan melambat, dan ini adalah merupakan investasi kesehatan jangka panjang untuk keseluruhan tubuh kita. Jenis dan umur ginseng menentukan kualitas ginseng. Jadi ginseng yang tumbuh di berbagai negara menunjukkan kualitasnya. Biasanya ginseng itu dipanen itu sekitar 6 tahun. Tapi kalau di Atomy itu hanya 4 tahun. Kenapa? Karena 4 tahun pun kualitasnya sama dengan 6 tahun. Jadi harganya bisa lebih terjangkau. Dan kemudian yang paling berkualitas adalah ginseng Korea dibanding dengan Amerika, Brazil, Siberian, India, ya. Dan ginseng rambut itu yang paling pojok gambarnya itu Yonsei. Nah, itu yang saya bilang itu rambut, ya. Nah, itu adalah apkirannya. Jadi bukan yang seperti baby carrot, bukan. Jadi itu apkirannya. Nah, ginseng Korea sendiri yang terbaik, tetapi ada yang terbaik lagi dari ginseng Korea, yaitu red ginseng, yaitu ginseng merah, ya. Nah, bedanya apa sih? Pada saat kita memanen ginseng, ginsengnya warnanya putih, ibu-ibu, bapak-bapak. Jadi bukan warna merah. Pada saat dia di steam, dikeringkan, warnanya menjadi merah kecoklatan. Menjadi vitamin ginsenoside-nya menjadi lebih banyak berkali lipat daripada ginseng putih. Dan yang menarik, ginseng merah tidak bisa bikin panas dalam. Biasanya orang Chinese paling takut itu minum tonik kemudian panas dalam. Nah, ginseng merah tidak akan membuat Anda panas dalam walaupun dikonsumsi jangka panjang dan banyak, ya. Nah, setelah ini kita akan membahas bagaimana sih research mengenai si red ginseng. Yang pertama, menurut studi di tahun 2013 bahwasanya ginseng merah Korea meningkatkan sirkulasi darah dalam tubuh manusia. Nah, saya banyak mendapatkan manfaat dari yang research ini. Kenapa? Ada yang tadi jabat tangan dengan saya, di luar pun tangan saya dingin enggak? Dingin ya, mungkin ada tadi yang bilang, Bu kok dingin tangannya? Padahal bukan dalam ruangan. Kenapa? Karena saya dari kecil anemia, jangka panjang sampai saat ini. Tekanan darah saya juga rendah. Akhirnya suhu tubuh saya itu lebih rendah, saya tidak suka daerah dingin. Saya tidak suka di tempat yang ber-AC. Makanya kenapa tangan saya dingin, dulu saya kerja, saya nggak mau jabat tangan sama orang karena malu. Biasanya orang tua bilang kamu udah sehat loh. Tanganmu dingin, makanya saya langsung nggak mau jabat tangan kalau nggak penting. Nah, dengan adanya Atomy Hong Sandam saya minum, ya, itu membuat suhu tubuh saya itu menjadi lebih baik, ya. Kalau saya tidak minum hari ini itu bakal menggigil lebih dingin karena luar ada yang hujan, ya, seperti itu. Kemudian yang berikutnya ada research, ya, yang membuat glukosa darah kita menjadi lebih baik. Ada yang diabetes di sini atau pradiabetes? Oh, ada banyak ya, tapi nggak berani angkat tangan. Setelah ini harus fokus karena ini sangat menarik, ya. Nah, bagaimana sih kita mendapatkan diabetes? Ini adalah merupakan gambaran skema penyerapan dan penggunaan glukosa di dalam tubuh kita. Biasanya orang Indonesia kalau nggak makan nasi itu nggak makan. Betul tidak? Sudah makan mie, maunya tetap makan nasi, ya. Akhirnya karbohidratnya tinggi. Nah, karbohidrat dirubah menjadi apa? Menjadi glukosa. Glukosa itu akan masuk ke dalam usus halus, diserap oleh usus halus, kemudian dari usus halus akan disetor ke dalam hati setelah 2 sampai 3 jam. Jadi tubuh tidak memproses terus menerus, ya. Begitu kita makan 2-3 jam, gula akan diambil kemudian di-store, digudangkan di liver. Bagaimana kalau kita makan terus menerus? Usus halus dan liver capek enggak? Capek, ya. Makanya kenapa diabetes itu bisa terjadi komplikasi karena itu. Semua berhubungan dari hulu ke hilir. Begitu sampai di hati, dia akan disimpan menjadi glikogen.
Apa yang dilakukan oleh hati? Hati akan mengeluarkan sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit untuk menjadi kebutuhan kita berupa energi. Pada saat dikeluarkan akan dimasukkan kemana untuk merubah jadi energi? Akan dimasukkan ke otot rangka. Untuk masuk ke dalam sel otot rangka membutuhkan insulin. Jadi insulin perantaranya adalah merupakan kuncinya dan kuncinya harus pas ke dalam selnya. Kalau tidak, tidak akan bisa masuk dan kemudian apa yang terjadi? Gula yang diserap akan dibuang ke seluruh darah karena tidak bisa masuk ke dalam sel dan kemudian kita cek darah kita, kita akan menjadi pradiabetes atau diabetes. Bagaimana kalau hati dan otot rangka itu sudah kenyang, akan dibuang kemana? Dibuang ke sel lemak. Coba semuanya sekarang angkat tangannya yang kanan. Jepit pinggangnya. Dapat banyak lemak atau banyak sekali lemak? Nah, itunya artinya apa? Artinya sel lemaknya itu sudah banyak dari hantaran si hati dan otot rangka. Karena hati dan otot rangka sudah kenyang makan gula disetor ke sel lemak. Itulah yang terjadi, makanya kita mengalami obesitas. Bagaimana dengan red ginseng bisa membantu dari peredaran darah kita. Kemudian tidak menjadikan gula darah tinggi. Dia menimbulkan efek anti-diabetic effect. Yaitu karena ada saponin dan ginsenoside. Di usus halus penyerapannya itu akan menurun. Sehingga gula waktu dicek itu tidak akan terjadi lonjakan. Di liver penyimpanannya itu menjadi efektif, keluarnya pelan-pelan juga tidak ada lonjakan. Kemudian di pankreas, pankreasnya itu akan dibuat sedemikian rupa sehingga insulin yang dikeluarkan akan menjadi lebih baik, tidak sensitif ya, kemudian juga tidak ada resisten. Kemudian juga di otot rangka, glukosa yang diambil akan menjadi lebih banyak dan kemudian di metabolisme menjadi energi menjadi lebih baik lagi. Dan di sel lemak akan diambil lebih banyak tetapi tidak bikin gemuk karena akan dibakar terus menerus. Jadi ini adalah efek yang sangat bagus untuk kita sehari-hari. Dari sini siapa yang mau minum Atomy Hong Sandam? Enggak ada. Semua, karena ini sangat bagus untuk peredaran darah kita dan metabolisme energi kita ya. Kemudian berikutnya ini adalah merupakan studi klinis ya mengenai red ginseng untuk diabetes, menurunkan HbA1c, untuk juga berat badan dan kemudian berikutnya research siapa yang menurunkan berat badan? Siapa? Ibu-ibu nggak mau? Mau dong. Nah ini research berikutnya bahwasanya melibatkan wanita obesitas di Korea. Mengkonsumsi red ginseng selama 8 minggu bisa membuat metabolismenya menjadi lebih baik. Tetapi bukan berarti habis minum red ginseng kemudian besok-besok jadi kurus. Enggak ya. Tetap asupan dari mulut juga mesti diperhatikan tetapi metabolisme menjadi lebih baik. Kemudian berikutnya risetnya adalah siapa yang suka berolahraga? Siapa? Kalau udah lama enggak olahraga badannya enak enggak? Nggak enak ya, terus mulai lagi olahraga badannya suka sakit nggak? Sakit ya, itu kenapa? Karena tubuh mengeluarkan asam laktat yang membuat kita itu menjadi sakit. Dan biasanya dianjurkan banyak minum air, istirahat dulu supaya ototnya tidak tegang. Tetapi menurut studi kerja latihan dan kelelahan dari red ginseng, dia bisa membantu tubuh kita itu menjadi lebih rileks dan tidak mengeluarkan banyak asam laktat. Dan yang menariknya bisa meningkatkan energi sel dalam tubuh kita. Jadi tubuh kita itu akan dibakar tebus kemudian kita menjadi lebih banyak berenergi. Dan bisa membentuk pabrik energi baru di sel kita. Itu menarik sekali ya. Kemudian berikutnya ini adalah untuk para wanita ya, memberikan satu efek positif untuk yang menopause ataupun perimenopause.
Biasanya perimenopause itu di usia 40-an. Menopause 45 sampai 55. Yang dirasakan apa? Berkurangnya ini merasa hot flash ya, mutan ya. Kemudian juga kadang-kadang nggak bisa tidur. Kalau disentuh sama si bapak, ngapain sih deket-deket? Nah, ada nggak yang begitu? Nah, itu artinya sudah perimenopause atau menopause. Ternyata setelah mengkonsumsi dari red ginseng, semua perbaikan itu akan terjadi seperti dengan adanya di studi klinis yang bisa dilihat di layar ya. Hot flash berkurang, kemudian juga tidak ada masalah dengan masalah tidur ya. Kemudian berikutnya setelah wanita adalah untuk bapak-bapak atau pria. Biasanya bapak-bapak perhatikan yang berhubungan dengan kesuburan, apa sih masalahnya si bapak-bapak? Ayo jawab. Saya yang jawabin. Vitalitas, betul nggak? Prostat, betul nggak? Pria ED, apa itu pria ED? Expired date. Benar, Bapak jawab sendiri dalam hati, itulah jawabannya ya. Nah, dilaporkan ya bahwasanya setelah mengkonsumsi red ginseng ada efek positif, yaitu meningkatkan kesuburan, kemudian juga meningkatkan kemampuan dari sperma, ya itu banyak sekali bisa dilihat dari studi klinis yang terjadi, yang ada di depan layar. Dan kemudian berikutnya, ya red ginseng baik, tapi saya menawarkan red ginseng, orang-orang pasti bertanya, saya sudah di jalur yang benar. Red ginseng saya udah minum Bu, kenapa saya mesti ganti ke Atomy Hong Sandam? Nah ini adalah merupakan kuncinya karena sampai sekarang gak bisa gagal. Yang pertama adalah dengan teknologi mikroenkapsulasasi dan penggilingan ultrafine membuat butiran yang sangat halus dan kemudian bisa dikonsumsi dengan nyaman dan mudah dibawa-bawa. Dan ini sudah merupakan paten, tidak bisa dikopi oleh pabrik yang lain. Kemudian yang kedua, 100% ginseng ya, 100% ginseng. Jadi tidak ada campuran, hanya red ginseng. Nah, kita lihat nanti ada perbandingannya. Kemudian berikutnya 20 mg ginsenoside ya, di dalamnya yang terdiri dari RG1, RB1 dan RG3. RG1, RB1 itu biasa. Biasa untuk apa? Untuk kognitif, untuk nggak cepat lelah, untuk energi. Tetapi RG3 itu adalah mempunyai efek anti cancer. Jadi kalau di Amerika itu dijual RG3-nya itu spesial, harganya mahal loh. Berapa? $100 per 20 mg per gram. Atomy satu saset 20 mg per gram, hanya 60 saset itu 1,233. Murah kan? Makanya saya bilang harganya murah jauh ya. Kemudian berikutnya ini adalah merupakan clinical research ya mengenai anti cancer terapi dengan menggunakan red ginseng. Kita bisa lihat ada RG3, ada RH2, kemudian RG5, juga ada RK1. Ini adalah merupakan ingredient yang terdapat di dalam ginseng merah. Dan kemudian ini adalah jumlah kandungan ginsenoside. Berbeda dengan yang lain tuh perbedaannya bagaimana sih? Atomy itu ginsenoside-nya 20 mg per gram. Tetapi di pabrikan yang lain itu besarnya 3 mg per gram. Kalau mau tahu di Korea sendiri untuk dicap disetujui menjadi produk red ginseng itu hanya butuh 0,8 mg per gram. Jadi satu saset 20 mg itu banyak atau luar biasa banyak? Luar biasa banyak, betul sekali. Nah ini adalah perbandingan satu merek yang biasanya member saya bilang, Bu saya sudah konsumsi ini bagus sekali loh, nggak usah rubah ke Atomy Hong Sandam. Tapi kita lihat ingredientnya, Atomy 20 mg per gram dengan RG1, RB1 dan RG3. Kemudian merek saingan kita, bukan saingan sih sebenarnya itu di bawahnya lagi. Itu adalah 64% konsentrat, sisanya dicampur dengan air. 100% enggak? Satu sasetnya berapa? 5,5 mg per gram.
Luar biasa ya, jauhnya itu makanya kenapa yang di samping itu mesti makan sehari 3 saset. Kita cukup 1 saset per hari ya. Luar biasa, tepuk tangan dong untuk Hong Sandam ya. Bagaimana efek dari Hong Sandam? Efek tadi mengenai ginseng itu semua didapatkan bahkan lebih baik lagi karena ginsenoside-nya lebih tinggi. Bisa untuk terapi glukosa yang baik, untuk kita menjadi kesehatan mental yang baik, untuk kognitif, untuk orang yang suka bekerja, stres dan sebagainya ya. Nah, sekarang kita ini bulan Februari, bulan yang padat sekali dengan perayaan. Yang pertama adalah Imlek ya. Nah, di momen Imlek, hadiah terbaik adalah kesehatan. Makanya kita harus memberikan atomi Hong Sandam. Kemudian berikutnya, hari kasih sayang. Cinta harus dimulai dengan energi yang kuat. Nggak ada energi kuat, tidak ada cinta. Harus dengan atomi Hong Sandam. Kemudian yang terakhir, puasa. Mulai bulan Ramadan, bagaimana? Puasa menahan diri, Hong Sandam menjaga energi. Betul tidak ya? Dan kebetulan di bulan ini kita ada challenge di bulan kasih sayang, yaitu kita membungkus hadiahnya. Pastikan hadiahnya adalah Hong Sandam, kemudian di video, masuk reel, masuk ke dalam Instagram, tag Atomi Indonesia dan akan mendapatkan iHealth Luasantin untuk 3 pemenang. Siapa yang mau ikut? Ikut ya. Pastikan hadiahnya Atomi Hong Sandam ya. Terima kasih Atomi Indonesia. Ayo bisa.